Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roif Hidayatullah dengan NPM 020323111068. Mahasiswa Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang materi otonomi desa dan desentralisasi. Pembahasan pertama tentang otonomi desa dan desentralisasi yaitu prinsip otonomi lokal, di mana pergeseran paradigma desa bertransformasi menjadi subjek untuk pembangunan. Pada era sebelumnya, desa sebagai era sentralistik. Desa diposisikan murni sebagai objek administrasi negara. Kapasitas lokal tidak diakui, bergantung pada arah absolut pusat. Pada era sekarang, desa bertransformasi menjadi era desentralistik otonomi, di mana desa bertransformasi menjadi subjek pembangunan, memiliki kepastian aktif, merumuskan kebutuhan, dan mengelola sumber daya secara mandiri. Otonomi desa merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Menurut Barniat 2019, otonomi bukan sekedar pelimpahan wewenang administratif, melainkan pengakuan sosiologis dan kultural atas legitimasi historis desa. Yang selanjutnya yaitu 4 dimensi fundamental otonomi lokal atau desa. 4 pilar fundamental penggerak otonomi lokal desa. Yang pertama ada kemandirian, autonomi, kemampuan pengelolaan ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan secara swabada tanpa ketergantungan absolut pada pihak eksternal. Yang kedua ada akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan pemerintah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyimpangan serta pembangunan kepercayaan publik, public trust. Yang ketiga yaitu ada partisipasi masyarakat. Keterlibatan aktif warga dari efek perencanaan hingga evaluasi ini adalah indikator utama keberhasilan otonomi dan memperkuat sense of belonging. Yang keempat yaitu keberlanjutan, sustainability, menyeimbangkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan pelestarian ekologi demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Itu tadi 4 dimensi fundamental otonomi lokal yang ada dalam desa. Yang selanjutnya yaitu realitas di lapangan, tantangan implementasi. Yang pastinya di desa memiliki tantangan implementasi. Realitas lapangan menuntut penguatan kapasitas dan kelembagaan. Namun di desa memiliki tantangan implementasi. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas SDM, sumber daya manusia. Kendala signifikasi aparatur desa dalam mengeksekusi fungsi administrasi, perencanaan strategis, dan tata kelola keuangan. Yang kedua yaitu kelemahan kelembagaan. Struktur kelembagaan yang belum matang menghambat. Yang kedua yaitu kelemahan kelembagaan. Struktur kelembagaan yang belum matang menghambat daya tangkap, responsivitas, dan aktivitas pelaksanaan ekonomi. Yang ketiga yaitu sindrom ketergantungan. Ketergantungan struktur pada bantuan dana pusat atau daerah yang secara berlahan mengikis esensi kemandirian jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan implementasi, harus adanya intervensi komprehensif, pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan sistem kelembagaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai desentralisasi fiskal dan administratif. 2 instrumen desentralisasi pembentukan otonomi. Yang pertama ada desentralisasi fiskal, di mana fokus utama desentralisasi fiskal yaitu pengelolaan sumber daya pendapatan, alokasi belanja, dan mekanisme transfer keuangan. Instrumen kuncinya yaitu dana desa.
Tujuan akhirnya yaitu stabilitas pembiayaan untuk memandirikan eksekusi program pembangunan lokal. Yang kedua ada desentralisasi administratif. Fokus utama pada desentralisasi administratif yaitu pelimpahan wewenang pelanggaran pemerintah atau pelayanan publik. Sektor kuncinya yaitu ada pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Tujuan akhir dari desentralisasi administratif yaitu inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang responsif terhadap dinamika lokal. Dalam desentralisasi fiskal dan administratif, terdapat kesenjangan dalam implementasi, menjembatani kesenjangan antara peluang dan kapasitas eksekusi. Faktor penyebab kesenjangan yang pertama ada ketimpangan fiskal, perbedaan kemampuan keuangan yang sangat tajam antar wilayah. Yang kedua ada hambatan struktural, lemahnya koordinasi lintas tingkat pemerintah. Yang ketiga ada resiko penyimpangan, rendahnya akuntabilitas membuat celah besar bagi penyalahgunaan wewenang lokal. Dalam kesenjangan dalam implementasi, ada peluang dan otonomi kewenangan dan juga ada kapasitas eksekusi dan pengawasan. Dua indikator ini harus ada pada implementasi. Desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa, namun kesenjangan kapasitas dan pengelolaan keuangan masih menjadi tantangan utama, menurut Handrani et al. 2024. Desentralisasi masih menghadapi hambatan struktural seperti ketimpangan fiskal, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya akuntabilitas, menurut Sagdiah 2024. Pembahasan selanjutnya yaitu kewenangan dan hak desa. Hak asal-usul sebagai akar kewenangan pembangunan desa. Kita bisa lihat desa diilustrasikan sebagai pohon, yang dimana akar sebagai hak asal-usul. Sistem ini tradisional, norma, dan kearifan lokal, legitimasi historsi yang telah hidup sebelum entitas negara modern terbentuk. Hal ini menjaga identitas asli masyarakat. Sedangkan batang dan cabang sebagai kewenangan pembangunan dan administratif desa. Hak yuridis formal untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah desa sebagai prioritas warganya. Sedangkan buah sebagai manfaat kelola berkelanjutan, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta ekonomi lokal yang bijaksana demi mendatangkan kemakmuran jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai sinergi pembangunan pusat dan daerah. Keselarasan 3 level pemerintah menentukan keberhasilan. Yang pertama berawal dari pusat ke daerah dan daerah ke desa. Tingkat pusat menetapkan cetak biru kebijakan nasional, memberikan arah makro dan menjalankan fungsi pengawasan strategis. Tingkat daerah berperan sebagai integrator, mengadaptasi dan mengimplementasikan kebijakan nasional agar relevan dengan karakteristik dan kondisi geografis lokal. Tingkat desa sebagai eksekutor otonomi di garis depan, mengubah arah kebijakan menjadi program real yang menyentuh urat nadi kesejahteraan masyarakat. Penguatan otonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Menurut Sinaga et al. 2024. Bagaimana sih sinergi dibangun dalam desa? 3 jembatan penghubung integrasi pusat dan desa. Pilar yang pertama yaitu koordinasi kebijakan, sinkronisasi regulasi, menghilangkan tumpang tindih aturan di disharmoni regulasi antara kementerian, pemerintah, provinsi, kabupaten, dan peraturan desa. Pilar yang kedua, integrasi program, penyelarasan target, memastikan rencana pembangunan jangka menengah RPJM
tingkat desa secara linear mendukung pencapaian visi pembangunan nasional tanpa mengorbankan prioritas lokal. Pilar yang ketiga, sistem informasi terpadu, infrastruktur data, pemanfaatan teknologi digital sebagai data tunggal, single source of truth, untuk memudahkan pengawasan, efisiensi transfer dana, dan komunikasi lintas lembaga yang real time. Itu tadi bagian sinergi dibangun dalam sistem desa, dari pusat ke daerah. Yang selanjutnya yaitu tata kelola kelembagaan desa. Perencanaan tata kelola desa yang transparan dan partisipatif. Sistem operasi inti tata kelola kelembagaan adalah sistem operasi inti desa, mencangkup struktur organisasi yang lentur, mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, dan manajemen sumber daya yang presisi. 4 pilar good government pemerintahan desa. Yang pertama, transparansi. Keterbukaan absolut atas informasi program dan aliran keuangan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap rupiah dan kebijakan wajib dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Yang ketiga, partisipasi. Ruang yang luas bagi warga untuk mengkritisi dan mengusulkan. Yang terakhir yaitu efektivitas, menghasilkan output pelayanan dengan impact optimal bagi warga. Untuk mencapai desa yang transparan dan partisipatif, sebuah desa harus menerapkan 3 pilar good government tersebut. Dalam tata kelola kelembagaan desa, pastinya ada tantangan. Untuk menjawab tantangan tata kelola, meruntuhkan hambatan menuju pelayanan publik yang optimal. Fakta realita, ekspektasi masyarakat atas pelayanan cepat dan modern seringkali membentuk tembok birokrasi akibat defisit kapasitas aparatur dan rendahnya transparansi. Untuk menjawab tantangan-tantangan pada desa, yang pertama harus mengupgrade kapasitas sumber daya manusia, injeksi kompetensi manajerial dan kepemimpinan bagi aparatur desa. Yang kedua ada digitalisasi tata kelola, transformasi ke sistem e-government desa untuk menuntut celah fraud. Yang ketiga, dialektika partisipatif, mengaktifkan kembali musyawarah desa yang substantif bukan sekedar formalitas. Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, namun masih dihadapkan pada tantangan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas, menurut Hartono dan Putra 2024. Dan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, 3 hal tersebut harus di-upgrade atau diperbaiki. Pada slide ini, melihat kesimpulan besar dari konsep sinergi menuju desa mandiri. Intinya, pembangunan desa tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan ekosistem yang saling terhubung. Di bagian tengah terdapat tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemandirian desa. Ini adalah output akhir yang ingin dicapai dari seluruh proses pembangunan desa. Yang pertama ada prinsip lokal, fondasi. Pertama adalah prinsip lokal. Ini menjadi fondasi utama karena pembangunan desa harus berbasis nilai lokal, budaya, dan partisipasi masyarakat. Tanpa ini, program pembangunan tidak akan berkelanjutan. Yang kedua ada kewenangan atau hak atau identitas. Kedua, desa harus memiliki kewenangan yang jelas serta identitas yang kuat. Artinya desa punya hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai karakteristik lokal. Yang ketiga, desentralisasi fiskal atau administratif. Yang ketiga adalah desentralisasi, baik dari sisi keuangan maupun administrasi. Ini menjadi bahan akar utama karena desa membutuhkan dana dan kewenangan layanan untuk bisa berkembang. Yang keempat ada tata kelola. Keempat adalah tata kelola. Ini merupakan mesin penggerak yang memastikan semua berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Yang terakhir yaitu sinergi pusat daerah.
Atau yang kelima adalah sinergi antara pusat dan daerah. Ini berfungsi sebagai kompas arah kebijakan agar pembangunan desa tetap selaras dengan visi nasional. Kelima komponen ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu lemah, maka juga kesejahteraan desa juga akan terhambat. Jadi, yang perlu kita pahami adalah bahwa otonomi desa bukan hanya seolah pembagian kewenangan secara teknis, tetapi merupakan proses transformasi besar. Desa harus mampu menjadi diri sendiri, inovatif, dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi perubahan. Dengan sinergi yang kuat antar semua elemen ini, desa tidak hanya berkembang tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Itulah tadi pembahasan tentang materi otonomi desa dan desentralisasi fiskal. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.